Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Isu pemilu menjadi salah satu hal yang ramai diperbincangkan gitu Sobat TCID, dan di tanggal 21 Januari 2024 debat cawapres gitu akan berlangsung kembali, dan isunya agak lumayan jarang dimention sama masing-masing paslon gitu. Dimention sih, tapi ya nggak sesering ngomongin soal pemerataan, nggak sesering ngomongin soal batas usia pekerja atau mungkin makan siang dan susu gratis gitu. Di debat keempat akan membahas tentang isu lingkungan, dan di Suara Akademia kali ini it's a little bit special karena dalam Suara Akademia kali ini TCID bekerja sama dengan iCell pengen ngebahas soal isu-isu yang bakal diangkat dalam topik debat keempat kali ini. So nama saya Muhammad Syarif. Kita bakal ngobrol bareng sama iCell dan satu orang juga yang punya opini lumayan keren. Pertama, aku pengen memperkenalkan Mbak Grita Anindarini dari Indonesia Center for Environmental Law. Halo, Mbak Ninda, apa kabar, Mbak? Halo, baik. Semoga semuanya juga sehat. Oke, nice to know it. Amin, amin, amin. Dan juga kita ngobrol sama Laitania Belai Jandam. Ini bisa dibilang sih dia adalah Dayak Environmental Activist dan juga bergabung di HCWH ya, Healthcare Without Harm Asia. Halo Belai, apa kabar Belai? Halo, baik Kak. Salam kenal semuanya. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih mungkin ke Mbak Ninda gitu ya. Mbak, ini kan isunya membahas soal lingkungan gitu, dan isu yang kalau misal dalam kampanye beberapa waktu ke belakang tuh jarang disebut. Dan kenapa ya isu lingkungan ini perlu buat dibahas, dan kita perlu raising awareness nih Mbak tentang isu ini nih dalam kampanye dan juga pemilu 2024 kali ini nih, Mbak. Iya, sebenarnya aku tadi ketika Mas Muammar sampaikan bahwa isu ini jarang dimention, aku cukup sedih juga gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya isu lingkungan tuh sangat menyentuh dan sangat relate dengan semua lapisan masyarakat. Dan itu it's happening right now. Maksudku bahkan PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa aja udah bilang gitu ya bahwa saat ini nih bumi kita itu menghadapi ada namanya triple planetary crisis gitu ya. Jadi ada 3 krisis nih yang planet kita tuh sekarang sedang hadapi gitu. Krisis iklim, pencemaran dan kerusakan dan pencemaran kerusakan lingkungan plus kehilangan keanekaragaman hayati atau biodiversity loss gitu. Nah, dan sebenarnya impact-nya tuh udah kita rasakan sekarang gitu. Kalau mungkin banyak banget naik di media soal pencemaran udara gitu ya, apalagi di Jakarta. Bahkan datanya dari Dinkes DKI kan bilang dari 11 juta penduduk kalau nggak salah Jakarta rata-rata tuh 100.000 warga Jakarta tuh udah kena penyakit ISPA, batuk, pilek dan sebagainya. Salah satunya karena kualitas udara tadi gitu. Dan isu ini, impact-nya ini gak hanya dirasakan di kita yang mungkin ada di perkotaan gitu ya, tapi juga di seluruh lapisan wilayah gitu. Bahkan di teman-teman yang di pesisir, tadi krisis iklim misalnya, itu yang dihadapi lebih dari 12.000 desa di pesisir, terus lebih dari 86 pulau kecil terluar itu akan tenggelam gitu ya, kalau seandainya bencana iklim ini terus terjadi gitu. Dan satu lagi aku mau mention kenapa ini penting, karena isu lingkungan ini nggak hanya bicara kita, generasi sekarang, tapi ada unsur intragenerationalnya di sana gitu. Nggak hanya berdampak kepada kita, tapi berdampak juga ke generasi yang akan datang gitu. Dan itu udah diprediksi gitu. Jadi kalau nggak ada langkah konkret dari sekarang, generasi yang hidup di tahun 2050 nih, dia akan terancam krisis pangan, kenaikan air laut gitu, atau penyakit-penyakit vektor lainnya gitu ya. Bahkan pada 2070 aja dibilang malaria ini bisa mengancam lebih dari 300 juta jiwa gitu kan. Jadi kita ini tidak hanya ingin mendengar visi misi para paslon 5 tahun ini gitu ya, tapi bagaimana visi misi besar para paslon gitu ya, em, apa namanya, untuk masa depan kita yang akan datang gitu. Jadi bagaimana visi misi mereka sekarang ini sangat berdampak terhadap generasi-generasi yang akan datang dan untuk kehidupan kita yang lebih panjang gitu. Yang aku mau highlight, jadi pokoknya em,
kita ingin mendengar sebenarnya visi misinya ini nggak hanya 5 tahun ini, tapi gimana visi misi untuk Hmm. Indonesia jangka panjang, yang salah satunya paling penting yang harus kita perhatikan adalah isu lingkungan hidup gitu. Kita move ke Belai dulu nih. Belai, kalau misalnya ngelihat pergerakan kamu gitu ya, ketika melihat masyarakat adat, terus juga mungkin memperhatikan krisis iklim dan juga pengalaman ketemu sama teman-teman yang lain yang juga peduli sama isu lingkungan di Indonesia gitu, especially. Kamu lihatnya gimana nih kondisi lingkungan Indonesia sekarang dan juga penanganan yang udah dilakukan sama pemerintah saat ini nih, Belai? Mungkin aku bagi dua kali ya tanggapannya. Yang pertama, Hmm. secara keseluruhan itu bagaimana sih aku melihat gerakan iklim saat ini dan kemudian secara spesifik di Indonesia kemajuan-kemajuan apa yang sudah terjadi. Kalau secara keseluruhan, eh, sepertinya kita semua tahu bahwa apa yang kita lakukan saat ini untuk iklim itu masih sangat kurang dari apa yang kita butuhkan. Eh, Beberapa hal yang bisa dilihat adalah dari segi emisi. Kita tahu bahwa di tahun-tahun terakhir ini we're hitting record high emissions di seluruh dunia gitu ya, dan kita tahu bahwa emisi-emisi tersebut adalah yang akhirnya mengakibatkan dampak-dampak dari krisis iklim yang kita rasakan saat ini. Yang kedua adalah dari persebaran dan intensitas dari dampak yang kita rasakan. Contohnya misalnya untuk Healthcare Without Harm Southeast Asia, kantorku kebetulan base-nya itu di Filipina. Dan Filipina merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak-dampak dari krisis iklim. Dan bisa dilihat dari jumlah typhoon atau angin puting beliung gitu ya, yang terjadi di negara itu semakin tahun semakin sering dan semakin parah juga dampak-dampaknya. Itu salah satu saja dari banyak sekali contoh bagaimana dampak-dampak krisis iklim yang kita rasakan saat ini semakin parah dan semakin sering juga terjadi. Dan yang ketiga, kita juga bisa melihat dari ketidakadilan yang kita rasakan gitu. Terutama ketidakadilan terhadap negara-negara atau daerah-daerah atau kelompok-kelompok masyarakat yang memang rentan terhadap dampak dari krisis iklim. Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana dampak dari krisis iklim adalah dampak yang multifaceted and disproportionate. Artinya kalau kita bicara tentang dampak iklim, misalnya kita mikirnya tentang polusi udara atau kita mikirnya tentang terjadinya typhoon gitu. Tapi dampaknya itu nggak berhenti di situ aja gitu. Dampaknya itu menyebar dan seperti yang tadi Mbak Ninda bilang, dia berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan dan juga berbagai lapisan masyarakat. Misalnya, bagaimana polusi udara itu berdampak terhadap kesehatan paru-paru kita. Atau bagaimana terjadinya typhoon itu bisa berdampak terhadap akses kita untuk infrastruktur-infrastruktur yang kita butuhkan seperti sekolah atau kantor atau rumah sakit gitu. Dan disproportionate karena banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang jauh lebih rentan dan jauh lebih merasakan dampak-dampak dari krisis iklim dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Jadi apa yang kita lakukan masih sangat kurang karena ketidakadilan itu masih sangat ada dan diperparah dari dampak-dampak krisis iklim yang kita rasakan. Mungkin salah satu penanda paling besar juga ya dari slow progress kita untuk menangani krisis iklim adalah hasil dari konferensi tingkat tinggi COP28 kemarin. Jadi beberapa minggu yang lalu, aku pun merupakan salah satu delegasi yang berangkat ke COP28 untuk yang merupakan tingkat tertinggi lah atau ajang tertinggi di mana para pemimpin-pemimpin dunia, para perwakilan-perwakilan kelompok masyarakat dan NGOs itu berkumpul untuk bernegosiasi tentang aksi iklim, apa yang perlu jadi prioritas dan apa yang perlu dilakukan. Nah, selesai dari COP28 ini keluar yang namanya UAE Consensus atau perjanjian UAE gitu ya. Dan banyak sekali yang mengatakan bahwa UAE Consensus ini merupakan momen yang historis gitu, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah COP kita menuliskan kata-kata fossil fuel karena kita sudah tahu sejak lama, kita sudah tahu dari sains-sains yang sudah ada bahwa fossil fuel atau pembakaran bahan bakar fosil merupakan alasan utama dari terjadinya krisis iklim. Kenapa bisa di sebuah konferensi yang ajangnya itu sangat tinggi membutuhkan waktu 28 tahun lamanya untuk mengatakan phase out misalnya dari fossil fuel. Jadi memang itu sebuah kemajuan, tetapi kemajuan yang terlambat datangnya. Gitu. Secara keseluruhan menurut aku, apa yang kita lakukan untuk iklim ini masih sangat kurang. Nah, kalau dari konteks Indonesianya itu sendiri, juga sebenarnya cukup mirip gitu ya. Kita sudah memiliki banyak sekali kemajuan-kemajuan, apalagi dibanding beberapa puluh tahun yang lalu, di mana mungkin
krisis iklim aja belum pernah diomongin gitu ya, dan sekarang kita bisa omongin di debat pilpres gitu. Itu merupakan kemajuan dari segi awareness dan dari segi kepedulian masyarakat tentang isu ini. Tapi masih banyak sekali baik dari segi kebijakan maupun dari segi implementasi yang dari Indonesia itu kurang. Misalnya kita dari dunia kehutanan gitu ya, kita memiliki moratorium hutan primer dan lahan gambut dan juga moratorium sawit. Ini merupakan kebijakan yang sangat baik dan kebijakan yang harus diteruskan, tetapi adanya kebijakan belum berarti adanya implementasi gitu. Jadi dari segi sinergi antara kedua hal tersebut, Indonesia juga masih memiliki banyak sekali hal yang perlu ditilik ulang gitu. Dan mungkin setelah ini kita juga bisa bahas tentang apa saja sih prioritas-prioritas yang perlu kita lihat dalam beberapa tahun ke depan. Dan seperti yang Mbak Ninda bilang, bukan hanya 5 tahun ke depan, tapi juga untuk generasi-generasi berikutnya yang akan merasakan dampak dari inaction kita pada saat ini. Oke. Based on your experience nih ya Bella ya gitu, ngelihat di COP28, terus juga tadi juga sempat ngomong soal kebijakannya udah oke, implementasinya mungkin perlu diperbaiki gitu. Di poin kita berdiri sekarang ini, menurutmu itu apa ya yang sebaiknya diprioritaskan gitu, dan isu lingkungan yang kayak gimana ya emang perlu didorong dan dijadiin komitmen serius gitu sama masing-masing paslon, karena kan kayaknya kalau kita ngelihat 3 paslon yang sudah ada ini tuh ada terlihat kayak peduli bahwa ini itu, tapi kayaknya belum ada yang terlihat komitmen lumayan serius gitu. What do you think, Balai gitu? Apa yang perlu diseriusin dan juga isu apa yang memang perlu diprioritasin sekarang nih? Sebenarnya banyak ya, karena tadi Mbak Ninda juga bilang isu iklim ini kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya sulit Betul. untuk bisa milih gitu ya, 1 atau 2. Tapi mungkin yang akan aku share bukan necessarily isu, tapi prinsip yang masih aku cari di ketiga paslon dan juga nanti kabinet yang akan terpilih ketika mereka sudah elected. Prinsip-prinsip apa saja yang kita butuhkan untuk memastikan bahwa aksi iklim di 5 tahun ke depan dan seterusnya itu cukup untuk menangani krisis iklim yang kita hadapi. Yang pertama adalah nature-based and community-based solutions. Nature-based yang dimaksud di sini adalah solusi-solusi iklim yang alami gitu ya, atau berbasis alam. Dalam artian, iya, kita perlu melihat kemajuan teknologi, iya, kita perlu melihat kemajuan infrastruktur gitu ya dari untuk solusi-solusi iklim, tapi nature-based solution, solusi-solusi di mana kita melindungi alam yang masih ada, alam yang membantu untuk meregulasi iklim yang sedang tidak stabil ini, itu merupakan solusi yang perlu diprioritaskan. Dan specifically untuk Indonesia yang merupakan negara dengan luasan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, kita perlu melihat komitmen dan keseriusan untuk melindungi hutan-hutan Indonesia yang masih ada. Jangan dulu kita bicarakan tentang reforestasi misalnya, kalau kita nggak punya komitmen untuk melindungi hutan yang masih berdiri gitu. Jangan sampai kita compromise dan sacrifice hutan-hutan kita yang masih ada demi solusi yang mungkin belum tentu terjadi gitu. Jadi menurut aku itu menjadi prioritas utama, nature-based solution, melindungi hutan gambut, melindungi ekosistem pesisir, melindungi hutan-hutan, itu perlu menjadi prioritas dan keseriusan komitmen dari pemerintah kita saat ini. Dan berkaitan dengan nature-based adalah community-based. Kenapa? Karena alam-alam yang masih ada, alam-alam yang memiliki peran krusial gitu ya dalam melindungi iklim kita, itu kebanyakan dikelola oleh masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang ada di sana. Kayak misalnya hutan-hutan di Kalimantan, di mana saya berasal dari Kalimantan, dan banyak sekali hutan primer yang masih dijaga oleh masyarakat adat Dayak yang ada di sana gitu. Atau di banyak sekali tempat lain lah kita bisa melihat bagaimana alam itu masyarakat lokal dan masyarakat adat itu adalah yang directly interacting dengan alam di sekitarnya. Maka mereka harus dilihat sebagai stakeholder utama gitu. Stakeholder utama yang perlu digandeng, yang perlu kita bermitra bersama dengan mereka untuk bisa melindungi alam yang ada di sana. Jadi jangan sampai kebijakan yang kita lihat terkait nature-based solution itu top down dan tidak melibatkan masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Itu yang pertama, prinsip nature-based and community-based solutions. Yang kedua, menurutku yang juga sama pentingnya adalah prinsip intersektoral. Tadi kan sudah dibahas ya bagaimana
faktor yang akhirnya mengakibatkan krisis iklim dan juga dampak dari krisis iklim itu sendiri berasal dari berbagai macam sektor dan berdampak kepada berbagai macam sektor. Maka sudah saatnya kita tidak lagi bekerja dalam cara yang sangat siloed atau cara yang sangat compartmentalized. Dalam artian, gimana nih kita bisa di 5 tahun dan tahun-tahun berikutnya ke depan kita melihat sinergi dan alignment dan juga kolaborasi antara berbagai macam ministers. Misalnya dari aku pribadi, aku bekerja di sektor iklim dan juga kesehatan. Nah, aku ingin melihat lebih banyak kolaborasi misalnya antara KLHK dengan Kemenkes, karena kita sudah waktunya tidak bekerja dalam sektor-sektor masing-masing, tetapi secara sinergi gitu. Kemudian prinsip ketiga adalah intergenerational. Tadi juga sudah disebut oleh Mbak Ninda. Aku termasuk Gen Z gitu ya, salah satu generasi muda yang sudah mengalami dampak-dampak dari krisis iklim yang tidak disproportionate dibandingkan misalnya generasi-generasi sebelum aku. Nah, kalau misalnya kita merupakan kelompok masyarakat yang akan paling terdampak dari krisis iklim, kita juga harus menjadi stakeholder. Kita juga harus menjadi bagian dari solusi-solusi dan kita harus didengarkan oleh pemerintah yang akan membuat kebijakan yang akan paling berdampak kepada masa depan kita gitu. Jadi nggak bisa lagi ada pembuatan kebijakan tanpa involvement dari pemuda. Dan yang aku maksud dari involvement atau pelibatan ini bukan cuma pelibatan yang ibaratnya youth washing gitu ya. Pelibatan yang hanya untuk kamera atau untuk press release atau di depan banyak orang, tapi pelibatan yang dari berbagai macam level dan pelibatan yang benar-benar serius. Kalau nggak ada orang yang nonton, kalau nggak ada kamera yang foto-foto, apakah pemerintah masih melibatkan anak muda dalam pembuatan solusi iklim? Itu yang perlu menjadi perhatian gitu ya, terutama buat teman-teman yang nanti akan menonton debat Pilpres di akhir minggu ini. Dan of course, semua yang 3 poin ini, nature-based and community-based solutions, intersectoral solutions, dan intergenerational solutions, harus dilandasi oleh prinsip keadilan iklim. Kita harus memahami bahwa dampak iklim itu sangat berbeda-beda rasanya di berbagai region, di berbagai kelompok masyarakat, dan apapun solusi yang kita kedepankan itu harus memprioritaskan keadilan iklim untuk semua. Keterlibatan semua, nature based, intersectional, that's the most important thing ya Bella ya, karena kalau misalnya satu dilepas gitu kayaknya nggak bakal jalan dengan baik gitu, right? Nah, kita geser ke Mbak Ninda nih. Mbak, kita udah mungkin banyak ya di internet gagasan capres dan juga cawapres gitu dari yang nomor 01 Pak Anies dan juga Pak Muhaimin, Pak Prabowo dengan Pak Gibran gitu dan juga Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu soal lingkungan semua udah dipaparkan semua gitu. Kayak bisa dilihat semuanya lah. Gimana ya Aisal ngelihat gagasan kebijakan lingkungan dari para kandidat capres cawapres? Mungkin kita ngomong dari krisis iklim dulu kali ya, sama juga Ya, let's say nanti penggunaan lahan hutan gitu. Gimana Mbak Ninda? ya, sebenarnya surprisingly ketika aku coba baca gitu ya, aku melihat isu lingkungan itu udah masuk pasti ke seluruh pembahasan visi misi capres cawapres. Kemudian yang menarik adalah beberapa paslon itu udah menggunakan terminologi krisis iklim sebenarnya. Jadi sepertinya udah melihat memang isu ini itu sebagai satu tantangan yang serius gitu ya, dan apa namanya, dan perlu untuk diadres gitu secara spesifik sebenarnya. Nah, aku jadi akhirnya melanjutkan dari yang Belai katakan gitu ya. Eh, Sudah, kalau kita lihat sudah ada sebenarnya spesifik topik yang mereka angkat dalam visi misi mereka soal perubahan iklim, krisis iklim, lingkungan gitu ya. Tapi yang ingin aku lihat sebenarnya adalah soal eh, langkah konkretnya, eh, termasuk misalnya seperti time frame, how to-nya gitu ya, how to untuk mencapai itu gitu ya. Aku ambil contoh gini misalnya, menarik ketika hampir semua paslon sepertinya sudah bicara soal atau sudah mengangkat program untuk pensiunkan PLTU, coal fired power plant gitu ya. Nah, hampir semuanya bicara seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah em, kapan gitu? Kapannya itu tuh nggak keluar di sana gitu. Kalau kita mau lihat target iklim yang aman, sebenarnya kan IPCC itu bahkan sudah bilang by mid-century gitu ya, by 2050 kita tuh udah harus menghentikan energi fosil sebenarnya gitu.
Nah, tapi kapannya ini nih aku nggak nemu gitu. Jadi komitmennya yang secara konkret itu belum ketemu. Atau berapa gigawatt yang mau dipensiunkan gitu, itu nggak ketemu di sana. Terus akan digantikan dengan apa gitu? Maksudnya apakah misalnya PLTU di retire, kemudian kita bangun energi fosil lainnya, gas misalnya, atau apa nih visi misi ke depannya tuh mau seperti apa gitu. Jadi how to-nya tuh yang belum banyak terlihat kalau aku lihat. Kemudian konteks selanjutnya aku melanjutkan dari Belai community based solution gitu. Jadi kalau kita lihat memang banyak konflik-konflik sekarang tidak hanya lingkungan ya, masalah kerusakan lingkungan, tapi konflik dengan masyarakat itu mostly karena proyek-proyek skala besar gitu ya. Proyek-proyek skala besar yang dia bisa juga masuk proyek strategis nasional, mostly gitu, yang sebenarnya itu banyak tidak hanya apa namanya, tidak hanya berdampak terhadap perusahaan lingkungan, tapi juga saya yakin Komnas HAM juga sudah banyak banyak mendapatkan pengaduan terkait dengan hal ini, pelanggaran HAM di sana karena ada penyelenggaraan proyek-proyek skala besar. Nah, untuk mengadres hal ini sebenarnya community based solution kan jadi salah satu ini ya, jadi salah satu isu gitu, atau jadi salah satu jawaban sebenarnya. Gimana kalau kita bicara dalam konteks transisi energi misalnya gitu ya, eh, pengembangan energi terbarukan skala komunitas misalnya gitu. Itu yang sebenarnya bisa sekali untuk didorong dan banyak sekali sebenarnya sekarang masyarakat yang sudah punya inisiatif itu, CSO menyuarakan hal itu gitu. Tapi visi misi untuk community based solutions ini yang masih jarang sekali untuk um, dieksplor gitu. Tapi masih heavy-nya itu masih heavy ke proyek-proyek skala besar. Eh, Kemudian yang ketiga, kembali lagi menyambung lagi dari Belai, intersektoral gitu ya. Masalah intersektoral ini mau diselesaikan seperti apa gitu. Kalau kita bicara soal perubahan iklim, semua paslon saya rasa itu sudah bicara bahwa kita akan ada beberapa program soal adaptasi yang sudah dibahas, membangun kapasitas masyarakat rentan gitu kan. Kemudian program-program mitigasinya. Tapi kita harus tahu banyak sekali kementerian dan lembaga yang sangat berkaitan dengan isu perubahan iklim kan. Kita tidak hanya bicara KLHK, Kementerian SDM, Kementerian Kesehatan tadi Bella yang ngomong. Kementerian Perempuan dan Pemberdayaan Anak gimana? Kementerian Sosial gimana gitu. Nah, masih banyak lagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gimana cara kita bisa memasukkan edukasi-edukasi terkait dengan perubahan iklim dalam konteks sekolah, pendidikan tinggi gitu kan. Nah, dengan kita tahu ya riuhnya isu intersektoral ini seperti apa. Dengan riuhnya isu intersektoral ini, kelembagaan perubahan iklim ini mau dibawa kemana gitu kan? Kelembagaan lingkungan dan perubahan iklim mau dibawa kemana gitu? Em, Bagaimana bisa mengatur KL yang intersektoral seperti ini gitu? Nah itu how to seperti itu tuh yang to be honest saya belum ketemu gitu di visi misinya. Dan satu lagi yang paling penting adalah sebenarnya terlepas dari itu semua ketika kita bicara partisipasi tadi Bella yang ngomong, tentunya partisipasi orang muda, partisipasi masyarakat rentan lainnya, eh, bagaimana langkah konkret paslon untuk memberikan perlindungan terhadap pembela HAM lingkungan gitu. Yang sekarang banyak sekali dikriminalisasi, angkanya semakin meningkat apalagi dengan konflik-konflik yang terjadi di proyek strategis nasional maupun di objek vital nasional gitu kan. Bagaimana langkah konkretnya itu juga jarang sekali, minim sekali untuk dibahas terkait dengan hal itu. Menghindari konflik-konflik yang ada di PSN maupun di Obfitnas misalnya, itu seperti apa gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya ingin sekali ingin sekali saya dengar gitu ya. Ketika saya tidak menemukan di visi misi, saya ingin sekali mendengarnya di di debat nanti gitu. Oke. So it's the matter of how to-nya ya Mbak ya. Meskipun di visi misi itu sudah kelihatan tapi belum ada kayak kapan ujungnya ini bakal diimplementasi gitu ya. Itu mungkin yang harus juga diperhatiin sama beberapa masalah tadi yang udah dijabarin gitu Mbak Dinda ya. Betul, dan satu lagi sebenarnya beberapa visi misi itu uh, sudah merupakan beberapa program-program lama. Misalnya kalau aku bisa cerita, nanti Hmm. mungkin Bella juga bisa nambahkan. Misalnya paslon ada juga yang concern terkait dengan pengakuan masyarakat adat dan pengakuan hutan adat gitu. Hmm.
Tapi gimana gitu, masalah pengakuan hutan adat dan masyarakat adat kan sebenarnya udah gagasan lama ya. Terlepas dari mereka mau berapa juta, seberapa banyak pengakuan yang mereka targetkan gitu. Tapi tantangan bagaimana mengadres tantangan saat ini dalam pengakuan masyarakat adat tersebut, pengakuan hutan adat tersebut itu belum diadres gitu. Jadi mungkin aku yakin Belai pasti punya banyak perspektif terkait dengan hal itu. Jadi how to-nya satu, kemudian langkah konkretnya termasuk time frame itu minim sekali dibahas sebenarnya dalam konteks visi misi ini. Mungkin kalau aku boleh Oke. nambahin, Syarif, aku setuju banget tadi Hmm. sama yang Mbak Ninda bilang. Yang pertama, mungkin menanggapi soal langkah konkret ya. Ini sebenarnya juga menjadi hal yang perlu dicermati nih sama semua teman-teman yang nanti akan menonton debat dan juga kapanpun kita mendengar komitmen gitu ya dari pemerintah terutama adalah isu greenwashing ini. Oke, mereka mengatakan mau ada transisi energi atau oke mereka mengatakan mau ada mempensiunkan PLTU, tapi salah satu cara untuk kita bisa deter nih ini greenwashing atau bukan ya, ini serius atau enggak sih komitmennya adalah yang tadi Maninda bilang, apakah ada timeline yang jelas, apakah ada langkah konkret yang jelas, dan keterampilan untuk berpikir kritis seperti itu sudah menjadi kewajiban lah untuk kita yang nanti akan menonton percakapan-percakapan saat debat pilpres nanti, karena kita perlu memiliki skill tersebut untuk bisa membedakan ini tuh omong doang atau beneran serius gitu, membedakan mana yang greenwashing, mana yang serius. Dan kemudian menanggapi juga yang tadi ya Mbak Ninda bilang tentang perlindungan hak, ini juga satu menunjukkan bahwa pekerjaan intersektoral ini makin dibutuhkan gitu, karena banyak sekali titik temu antara isu krisis iklim dengan isu lain seperti perlindungan hak. Dan yang kedua, balik lagi ke prinsip community based. Kenapa tadi aku lebih memilih untuk memberikan prinsip yang perlu diprioritaskan daripada isu yang perlu diprioritaskan, karena kalau dari prinsip kita, dari value kita, dan dari cara berpikir kita itu belum mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, percuma gitu kita memiliki isu-isu atau kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek tertentu. Dan prinsip community base ini menjadi sangat penting karena benar masih banyak juga terjadi misalnya kriminalisasi masyarakat adat yang sebenarnya terjadi karena kurang pahamnya lembaga institusi gitu ya, atau kurang pahamnya pemerintah misalnya tentang budaya masyarakat adat, tentang kebiasaan masyarakat adat, tentang adat yang memang mereka junjung tinggi untuk melindungi lingkungan yang ada di sekitar mereka gitu. Jadi prinsip dari awal adalah bagaimana kita bisa menghormati keberadaan masyarakat adat, bisa mengakui secara formal gitu lah adanya masyarakat adat dan kelompok adat, dan bisa melindungi hak-hak khusus yang memang dimiliki oleh indigenous people and local communities agar mereka bisa melanjutkan gaya hidup yang sudah mereka jaga selama generasi-generasi. Dan salah satu realisasi dari perlindungan tersebut adalah disahkannya RUU Masyarakat Adat yang sudah lama sekali dibicarakan tapi masih belum ada pengesahannya sampai sekarang. Itu menjadi isu yang sangat-sangat kami harapkan dari sisi masyarakat adat. So prinsipal jauh lebih penting ya. Kalau misalnya dilihat ini isu penting gitu, tapi cara masing-masing paslon gitu mencari solusi itu prinsipalnya jauh juga hal yang harus diperhatikan gitu. Karena kalau bisa tadi prinsip-prinsip yang Belai sampaikan itu luput dalam tanda petik, sepertinya bakal gitu-gitu aja. Nah, Mbak Ninda, pertanyaan berikutnya adalah masyarakat bakal nonton nih, gitu ya. Cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan juga Mahfud MD gitu. Mereka bakal menyampaikan soal isu ini. Tiga orang yang bisa dibilang sih bakal jadi wakilnya presiden gitu kalau misalnya salah satunya terpilih. Apa ya masyarakat tuh mungkin harus siapkan gitu buat mencerna penyampaian-penyampaian dari masing-masing cawapres besok ini, Mbak. Iya, sebenarnya gini, yang pertama pasti aware ya. Saya yakin dan semua visi misi itu available di website gitu. Jadi aku sih harapannya kita semua coba bisa baca dulu gitu, membekali diri kita untuk sebenarnya kita tahu gitu sebenarnya gagasan mereka tuh seperti apa gitu kan. That's one point. Langkah pertama tuh aware dulu. Kemudian yang kedua, sebenarnya aku tuh meng-highlight juga track record gitu. Jadi selain kita tahu visi misi gitu kan, kita juga harus tahu gitu. Sebenarnya keberpihakan paslon ini kepada lingkungan tuh
sejauh apa sih, dan bukan hanya terlihat dari visi misi di atas kertas, tapi lihat track record ke belakangnya gitu. Apakah misalnya paslon pernah terlibat atau terafiliasi dengan kejahatan lingkungan misalnya, atau dengan konflik dengan masyarakat. Sebenarnya kita perlu aware terkait dengan hal itu juga. Nah, tapi ini meskipun kita ngomong dengan masyarakat ya, ini juga harapanku untuk KPU sebenarnya. Karena kan nanti akan ada panelis ya, panelis-panelis debat gitu ya. Harapannya sebenarnya untuk KPU dalam memilih panelis-panelis debat ini, selain pastinya yang dipilih kan panelis yang berkompetensi, punya kepedulian terhadap isu lingkungan dan sebagainya, tapi rekam jejak panelis ini eh, harapannya itu adalah mereka yang tidak memiliki afiliasi dengan kejahatan lingkungan, baik itu sebagai pelaku, ahli yang pembela hukum, pakar dan lain sebagainya gitu. Dan juga tadi membuka ruang gitu ya bagi perwakilan kelompok terdampak, perempuan, orang muda gitu ya yang paling banyak terdampak dari masalah lingkungan dan perubahan iklim untuk duduk sebagai panelis juga salah satu dan sebagainya. Gitu. Jadi perlu untuk melihat selain masyarakat, KPU juga perlu untuk betul-betul memperhatikan empat hal ini setidaknya gitu ya dalam proses pemilihan panelis gitu. Jadi kedua track record kalau dari aku. Yang ketiga sebenarnya keep up sama isu-isu yang ada saat ini gitu. Untuk kenapa ya bisa juga ngelihat dari banyak sekarang kan organisasi yang atau ya organisasi perkumpulan yang kemudian dia banyak kasih informasi soal lingkungan perubahan iklim untuk apa gitu ya, untuk kita bisa fact checking gitu ya, fact checking melihat kevalitan, kebenaran data, kebenaran argumen yang diberikan oleh paslon pada saat debat gitu. Nah, itu juga menjadi sangat penting buat kita. Dan satu lagi sebenarnya eh satu hal yang aku agak highlight juga di debat keempat yang sebenarnya aku patut sayangkan, isu perubahan iklim atau isu krisis iklim itu tuh bukan jadi satu topik utama. Jadi kalau kita tahu debat keempat, itu kan lingkungan, sumber daya alam, transisi energi, apalagi aku agak lupa, masyarakat adat masuk ya Belai, aku agak lupa pembangunan berkelanjutan. Nah, tapi isu perubahan iklim ini nggak jadi isu sentral gitu. Jadi harapannya sebenarnya meskipun ini tidak menjadi isu sentral, harapannya itu isu perubahan iklim itu nggak jadi isu kedua, nggak jadi second issue gitu. Ya. Jadi kepada panelis yang terpilih, uh, harapannya bisa mengeksplor lebih banyak terkait dengan hal ini. Paslon juga kita ingin mendengar karena isu krisis iklim tadi kan masuk jadi salah satu triple planetary crisis yang ada yang PBB sudah sampaikan gitu. Dan masyarakat juga perlu untuk oversee gitu, perlu untuk melihat bagaimana sih gagasan paslon ini utamanya juga terkait dengan bagaimana merespon krisis iklim, karena isu ini sekali lagi aku balik lagi ke yang aku bicarakan di awal, kita bicara krisis iklim kita nggak bicara 5 tahun ini gitu, kita bicara berapa puluh tahun ke depan yang impact-nya atau yang potensial impact-nya itu udah kelihatan dan udah terprediksi dari sekarang. Jadi jangan sampai program-program yang paslon sampaikan itu justru solusi palsu misalnya atau yang maladaptasi gitu loh. Itu sih yang perlu untuk kita highlight. Oke, jadi mungkin kalau aku coba nangkep gitu ya, karena memang ada sumber daya alam, jadi fokusnya nggak cuma soal pemanfaatan sumber daya alam dan gimana caranya ngejual yang bayar, tapi lebih ke what's the impact gitu. Kalau misalnya memang mau memanfaatkan sumber daya alam dan juga krisis iklim dampaknya gimana, karena kayaknya kalau kita ngelihat diskusi di luaran sana itu lebih ke fokus, nih SDA kita banyak nih, gimana caranya kita mandiri mengelolanya gitu, lebih banyak ribut di situ Iya, gitu kan. iya. Plus how to conserve sebenarnya masalah konservasi itu banyak Hmm. banget yang luput dibicarakan di visi misi, tadi aku juga mungkin belum ngomong. Masalah konservasi itu hampir banyak yang nggak sentuh gitu. Jadi Oke. ya itu. Jadi kita tidak hanya bicara soal pemanfaatan, utilization terus-menerus gitu. Banyak sekali banyak sekali angle yang bisa betul-betul kita bicarakan dalam debat-debat besok gitu. Menarik, menarik. Kalau misalnya memang harus mau ngelihat. Nah, Belai mungkin pertanyaannya adalah dengan aktivitas yang Belai lakukan dari sebelum-sebelumnya gitu kan, mencoba untuk mengawal, habis itu juga mengobserve, ngelihat hal-hal yang terjadi di sekitaran gitu.
Mungkin gimana ya peran anak muda nih menurut Belai dalam mengawal isu-isu lingkungan dan juga nagih nih janji-janji capres dan cawapres yang nantinya terpilih gitu, supaya kita bisa mastiin kalau program yang mereka ajuin nantinya bukan cuman gimmick atau mungkin program yang dilakuin cuman buat poster gitu, kayak udah difoto gitu kan, terlihat melakukan aksi habis itu dah lewat gitu. Kalau udah difoto nggak lanjut lagi. Gimana nih Belai buat ngawalnya nih? Kalau nomor satu sih sama ya kayak Mbak Ninda, kita harus mengedukasi diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus membangun kapasitas kita sendiri untuk memahami isu lingkungan saat ini yang sangat besar, isu lingkungan yang sangat besar dan sangat kompleks gitu ya. Dan juga mempelajari apa aja sih komitmen-komitmen dan janji-janji yang dibuat oleh capres dan cawapres yang saat ini dan yang terpilih nantinya gitu. Karena kalau kita belum tahu dan belum paham tentang komitmen yang dibuat, bagaimana kita bisa hold them accountable. Dan kalau kita nggak paham tentang kompleksitas dari isu iklim, akan lebih sulit untuk kita memahami baik atau buruknya kebijakan yang nantinya akan diadopsi gitu. Jadi yang paling pertama dan prioritas adalah membangun kapasitas kita sendiri dan mengedukasi diri kita sendiri tentang isu-isu yang relevan dengan pembicaraan ini. Dan kemudian yang kedua, dari segi holding government accountable, sebenarnya cukup disayangkan ya di Indonesia itu masih belum ada semacam formal ruang diskusi publik yang secara khusus memfasilitasi diskusi anak muda dan pemerintah tentang krisis iklim. Mungkin itu juga menjadi harapan ke depannya bisa dibuat ruang seperti itu, karena itu menjadi salah satu cara bagaimana kita bisa berdialog dengan pemerintah dan perwakilan-perwakilan masyarakat baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional untuk mengevaluasi lah, ibaratnya mengevaluasi hasil-hasil kebijakan maupun rencana-rencana kebijakan yang akan diadopsi yang berkaitan dengan isu iklim. Tapi di luar ruang diskusi formal tersebut, kita sebagai anak muda juga bisa menyuarakan gitu concern-concern kita, misalnya melewati sosial media. Zaman sekarang kan kayaknya mudah ya untuk memviralkan gitu isu. Nah, gimana misalnya kita memviralkan isu RUU masyarakat adat misalnya gitu, agar itu bisa menangkap perhatian dari pemerintah-pemerintah atau perwakilan dari capres dan cawapres yang akan terpilih nantinya. Kalau enggak, kita juga bisa mengikuti rally atau strike gitu ya, semacam apa ya, demonstrasi gitu, untuk kita menunjukkan bahwa ada massa yang sangat besar loh yang peduli tentang isu climate change misalnya. Ada massa yang sangat besar loh yang rela untuk jalan jauh nih, lama panas-panas kena polusi misalnya, demi menyuarakan isu-isu yang menurut kita penting, bukan hanya untuk generasi saat ini tapi juga untuk generasi mendatang. Itu mungkin beberapa cara untuk kita bisa hold government accountable. Tapi yang menurutku paling penting saat ini juga yang sangat timely adalah untuk sesuai kampanye ISEL nih, voting for the environment gitu. Kita generasi milenial dan generasi Z merupakan mayoritas dari pemilih dalam pemilu 2024 nanti. Artinya kita memiliki kewajiban dan juga power gitu ya, kekuatan untuk memilih yang terbaik untuk lingkungan dan alam yang ada di Indonesia dan tentunya untuk di seluruh dunia gitu. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan our voting power, jangan sampai kita lupa untuk melihat elektabilitas capres dan cawapres ini melalui lensa lingkungan gitu, atau lensa krisis iklim atau lensa isu lingkungan. Jadi apa ya, anggaplah serius gitu role kita atau peran kita dalam pemilu tahun ini, karena kita memiliki kesempatan untuk benar-benar voting for the environment. Dan yang paling terakhir, aku sendiri juga sudah sering merasakan semacam burnout gitu ya, atau climate anxiety ketika melihat realitas saat ini gitu ya. Mungkin susah gitu untuk kita mencari harapan ketika kebijakan nggak ada nih yang merefleksikan urgensi krisis iklim, atau nggak ada nih topik-topik yang sangat penting untuk diangkat, kok nggak ada yang pernah bahas gitu. Tapi saran aku adalah the antidote for climate anxiety is climate action. Jadi dalam kapasitas apapun, sebagai individu atau sebagai komunitas atau di dalam sekolah kita, di dalam keluarga kita, gunakanlah kesempatan tersebut untuk melakukan aksi iklim. Dan no matter how small gitu, dari yang kecil sampai yang besar, dari mulai memilah sampah atau mengadvokasikan isu ini di KTT besar gitu, kita memiliki tanggung jawab juga sebagai individu untuk melakukan aksi iklim yang bisa kita lakukan sebagai apa ya, sumber harapan untuk generasi kita dan generasi yang akan mendatang.
Buat apa ya? Kita nutup obrolan kali ini. Maybe Mbak Ninda ada yang pengen disampaikan lagi kan Mbak? Karena isu ini juga isu yang lumayan penting. Sebenarnya isu yang harusnya dijadiin salah satu hal yang diperhatiin sangat serius gitu. Karena ini tempat kita tinggal dan juga dampaknya lumayan panjang. Maybe ada yang pengen disampaikan lagi nih Mbak Ninda. Kalau aku sebenarnya aku ingin mendengar tadi ya sesuatu yang lebih ke how to-nya, bagaimana sesuatu yang lebih konkret. Aku berharap apa yang ada di di debat keempat besok itu bukan sesuatu yang sudah kita baca dalam dokumen visi misinya gitu, tapi sesuatu yang emang baru, yang memang dalam dokumen visi misi tersebut ya tadi aku bilang kapan, misalnya berapa, dan caranya seperti apa, misalnya itu kan yang tidak ada di dalam visi misi. Aku harapannya kita bisa mendengar seperti itu. Dan harapan ini sebenarnya bukan hanya kepada paslon gitu ya, tapi juga kepada panelis untuk bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengeksplor hal-hal yang lebih detail gitu, hal-hal yang lebih dalam soal pathways-nya gitu. Jadi itu sebenarnya kalau untuk apa namanya, kalau untuk para paslon. Dan untuk panelis. Tadi kita sudah bicara seberapa gentingnya isu itu untuk kita bahas saat ini. Harapannya ketika itu tidak menjadi satu apa namanya, satu topik khusus, itu tetap harus dieksplor dalam debat besok. Jangan sampai isu ini menjadi second issues gitu. Jangan sampai isu ini jadi isu kedua yang pada akhirnya luput untuk diperbincangkan gitu. Itu sih kalau dari aku. Mungkin Belai, last questions. The same question ke Mbak Ninda. Ada yang pengen disampaikan lagi kah? Mungkin kalau dari aku juga echoing what you said, Mbak. Dari isu greenwashing dan juga sebenarnya dari isu keseriusan gitu ya, komitmen dari capres dan cawapres yang akan terpilih nanti, tolong keseriusan dan komitmennya untuk menangani isu krisis iklim yang sudah kita rasakan saat ini dan yang akan terus kita rasakan kalau misalnya kita tidak melakukan apa-apa. Mungkin untuk pembuat kebijakan, isu krisis iklim ini sebatas berhasil atau tidaknya kita membuat kebijakan yang membantu melindungi hutan gitu, atau berhasil atau tidaknya kebijakan yang membantu untuk transisi energi. Tapi kalau dari perspektifku sebagai anak muda, kita bukan hanya menegosiasikan iklim dan kondisi lingkungan, tapi kita menegosiasikan masa depan aku, masa depan generasi aku, dan masa depan anak-anak muda yang akan datang di tahun-tahun ke depan. Jadi kami mewakili anak muda memohon keseriusan dan komitmen dari calon presiden dan calon wakil presiden yang akan terpilih nanti untuk benar-benar mengawal isu krisis iklim ini. Hopefully visi misi it's not only a lip service, tapi memang awal dari plan yang akan diselenggarakan dari pemerintah yang nanti akhirnya terpilih, capres dan juga cawapres yang terpilih, dan akan berlanjut seterus-terusnya supaya akhirnya komitmen kita dalam menangani permasalahan krisis iklim, lalu juga tadi mungkin Mbak Ninda sempat mention soal penggunaan SDR juga the way we conserve it juga harus jadi lebih serius, dan ya permasalahan-permasalahan dengan masyarakat adat supaya bisa jadi lebih baik dan undang-undangnya juga nanti bisa dibikin jauh lebih firm, itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Alright, it's a wrap for this episode kerjasama TCID dan juga ICEL di podcast Suara Akademia kali ini ngomongin soal isu yang bakal muncul di debat Capres keempat. I would like to say thanks buat Belai, thank you so much for the time. Mbak Ninda, terima kasih untuk waktunya, dan buat sobat TCID yang emang belum dengerin Suara Akademia, just check on your Spotify, dan kita juga ada di YouTube, and I'll see you next episode. Wassalamualaikum. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.